Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fikrul Hazana Balong dengan NIM 210404500023, mahasiswa S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan bahasa. Apa sih perkembangan bahasa itu? Nah, perkembangan bahasa ini terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelijensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, kemampuan bahasanya mulai berkembang dari yang tingkat sederhana menuju ke tingkat yang kompleks. Selanjutnya, fase perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu fase prelingual yang dimulai di usia 0 sampai 1 tahun. Perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi sudah mulai pada minggu-minggu sejak kelahiran, dan anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa. Yang kedua yaitu periode lingual dini, dimulai dari usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya. Yang pertama, meskipun belum lengkap, misalnya atit yang artinya sakit, agi yang artinya lagi, dan seterusnya. Kemudian yaitu periode diferensiasi, yaitu dimulai di usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada periode ini, yang mencolok pada periode ini yaitu keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata dan kalimat-kalimat. Nah, pada usia 6 sampai 12 tahun, anak mulai berbicara tanpa henti seperti pengoceh. Kemudian bercakap seperti orang dewasa, yaitu banyak pertanyaannya. Yang ketiga, mempelajari 5 sampai 10 kata setiap hari. Yang keempat, menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. Kemudian, menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Seperti kalimat, "Ini punyaku, kembalikan, kamu bodoh." Seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu faktor kesehatan. Nah, faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terhambat pula. Yang kedua yaitu intelijensi. Nah, intelijensi ini perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari intelijensinya. Anak mempunyai tingkat intelijensi yang normal atau di atasnya mengalami keterlambatan mental. Atau biasanya anak mengalami perkembangan bahasa yang pesat, sedangkan anak yang mengalami perkembangan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Kemudian yaitu status ekonomi. Status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Kemudian yaitu jenis kelamin. Nah, berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat daripada anak laki-laki. Yang kelima, keluarga. Nah, hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat atau dalam artian penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya secara cepat. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan bahasa. Nah, yang pertama yaitu pemahaman. Kemampuan memahami makna ucapan, tulisan, maupun bahasa tubuh yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu pengembangan pembendaharaan kata, yaitu penguasaan dan penambahan kosakata baru. Nah, biasanya dimulai di usia 2 tahun. Kemudian yaitu menyusun kata-kata menjadi kalimat. Nah, perkembangan kemampuan menyusun kalimat dimulai sejak umur 2 tahun. Kemudian yaitu ucapan. Kemampuan mengucapkan merupakan hasil belajar melalui peniruan berbagai bunyi yang didengar dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yaitu masalah perkembangan bahasa.
Yang pertama yaitu kurang menguasai keterampilan berbahasa, meliputi kelambanan dalam mengenal dan mengingat huruf, serta mengucapkan huruf dan miskinnya kosakata. Yang kedua yaitu hambatan komunikasi. Nah, komunikasi yang sering dilakukan akan selalu menghadapi hambatan sehingga komunikasi tidak lancar. Kemudian penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Nah, bahasa yang pertama sendiri yaitu bahasa dari ibu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkembangan bahasa. Sekiranya dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.